Kalau di Ambon tuh orang bilang jembatan Hautuna. Oh iya. Jadi misalnya lupa mau naik mikro atau naik beca, biasa orang bilang, bang atau mas jembatan Hautuna boleh? Pakai tidak? Itu dia kenal. Jadi kebetulan beta tinggal situ, daerah situ. Kebetulan kita tinggal daerah situ. Tinggal daerah situ. Nah rumah tua ini dari sekian banyak rumah itu 2 lantai di atas kayu. Ini rumah adat atau rumah? Ini ada rumah orang tua dulu kuat. Oh iya. Banyak kuat karena oma kan punya anak banyak. Oh iya. Orang tua dulu kan begitu kan? Itu 11-an, memang 11. Tambah satu catatan dulu. Bisa bilang perempuan 2 laki-laki. Jadi kita tinggal di sana 3 hari itu. Kita tinggal di atas. Jadi cuma di atas di lantai 2 yang kita menyimpang. Kita bersih lantai 2, kamar kita kasih bersih, kita tinggal situ. 3 hari kita tidur situ. Nah, itu misalnya ini kamar toh, lalu ini pintu kamar, ini kita tempat tidur nih. Jadi kalau kita menghadap ke kanan, kita mendapat lihat di pintu. Karena di bawah begitu maksudnya? Nah, enggak, maksudnya di tempat tidur, di tempat tidur. Enggak, jadi maksud tempat tidur yang kasar langsung di lantai atau yang salah di itu tempat tidur dulu deh, kalau masih besi, kalau DP tengah fair. Oh iya kita tahu, kita pernah tarakan spons. Jadi kalau nggak mau tidur di ini mau bunyi dan ini. Nah, jadi kalau misalnya kita menghadap kanan, kita mendapat lihat itu pintu. Masuk ke pintu. Jarak antara pintu dengan lantai itu boleh 2 jari. Ada di celah, ada di celah. Masih tembus yang keluar. Jadi boleh mendapat lihat dan boleh mendapat lihat. Karena cuma kita sendiri, itu di luar itu kita menyala lampu. Di kamar saja kita mati. Oh iya. Karena kita lupa kalau lampu menyala lupa setengah mati mau tidur. Jadi sekitar 3 hari kita tidur situ. Di malam tuh hari ketiga itu lupa nyanda enak lah. Karena mau tidur ada sesuatu begitu apa gitu ya. Jadi kita pernah tidur betul tuh malam itu. Satu kali jam sekitar jam 11 lah gitu. Tapi bawa ke kanan. Tapi mata ada tertuju pada lubang di bawah pintu ini. Bayangan orang lewat. Ada bayangan orang lewat begini. DP unikku adalah ini pintu. Ini dinding. Ada kamar lego ini dinding. Oh, jadi itu pintu pas langsung di samping dinding begini. Jadi ini pintu, ini dinding nih. Jadi kalau orang lewat sini pasti dia mau tabrak ini. Iya, jadi ini dinding kan. Dia bisa lewat rel kan. Iya. Dia harus mau ke sana kan. Dia bisa karena tuh pintu yang kamar itu di ujung sini kok dia. Ini tuh pintu. Harusnya dia tabrak, jadi ada bunyi kayak ada apa begitu. Ini ada cuma orang berlewat. Sudah. Memang kita sudah tebus berarti kan? Orang ini begitu. Lalu ada pikiran ini orang ini semua asli. Kita cari-cari apa gitu kita. Yang ada apa-apa dalam kamar ini. Jadi pokoknya kita cuma keluar cari-cari ada tebus sampai di atas menyala sama tuh lampu. Kita mau cari lihat tuh buka segala macam lemari pintu-pintu sama tebus. Naik ulang. Tutup ulang. Tidur ulang kita tidur kemang sudah semua hadap kanan. So agak-agak terus tuh pintu. So jadi waspada nggak berarti? Iya, so jadi ya namanya juga manusia kan orang insting bertahan hidup langsung muncul. Sekarang kemang dia sudah balik. Kan tadi kan dia pergi ke sana. Dia balik dari arah dinding itu dia balik ke sana. Ah ini kemang yang bikin kita so nanak mungkin. So dia mereka sendiri di atas itu. Sendiri. Di rumah situ Di rumah situ dia sendiri. Memang jarak dari rumah sebelah cuma dekat-dekat, cuma tidak beda 1 meter lah. Jadi kalau kita misalnya beribut berteriak pasti orang sebelah dapat dengar. Nah ini sunyi memang sunyi. Entah kenapa hari itu begitu sunyi itu lorong itu padahal biasa anak jaga kumpul di muka rumah ribut. Ini sunyi sekali. Kedua kali kita keluar ulang. Kedua kali kita keluar, kita turun sampai di bawah, kita cari sampai pokoknya kita dapat sosapu. Kita angkat sosapu ini. Kita mau pukul siapa tapatan sosapu. Sejarah lagi. Karena kita berpikiran ini orang. Karena belum dinding. Iya, maksudnya karena belum berpikir bahwa itu. Iya, belum kita belum sempat kepikiran ke situ. Nanti yang suka 3 kali, dia berbalik ulang ke 3 kali takut ini suka orang. Refleks kita keluar, kita mulai. Jadi kita di ruangan di atas kita mau pikir ini apa sebenarnya? Apa ngana ini begitu. Jangan ganggu gua, begitu maksudnya. Kita baru sampai baru tinggal sini belum tanpa hari, belum habis hari ini. Gitu. Kita mulai pikir ada apa sih di dalam di ruangan sini begitu. Mana mesti tunjuk apa begitu dan begitu. Kita masuk ke pintu situ. Dalam kamar itu cuma ada lemari. Cuma ada lemari satu. Dengan ada 2 tas, ada 2 tas pakaian. Itu anak-anak saudara punya, Pak.
Jadi waktu ada keluar dari rumah waktu kerusuhan itu, tas itu nggak sempat bawa. Jadi itu anggaplah sudah di gudang dan tuh kamar itu. Sampai masuk. Minta maaf potong. Boleh minta air putih? Bos. BEM RS RS putih satu. RS. Aqua dingin, aki dingin yang satu. Aki dingin. Tasu jaga tapugul tapi jatuh mah naik. Oh, karena ini tadi Apa? espresso. Janda. Itu jokes. Itu jokes loh. Makasih Pak. Nah kalau baca dari Felix karena sudah boleh tanggapi dengan Serius. Iya. Susah sekarang. Oke, lanjut. Jadi ini kita buka tuh kamar, kita menyala tuh lampu, tadi ada dua tas, lemari. Pas tuh lemari tuh memang pas buka di pintu. Apa di lemari? Lemari dulu kan lumayan kuat dari DP kayu. Kayu jatis tuh kalau gua gitu. Berat nih. Kita buka, di atas kosong, ini ada apa? Ada dua susun tadi di atas. Baju gantung, apa baju gantung cuma ada hanger sekitar berapa hanger. Tapi buka di bawah piring. Boleh 11-12 susun lah. Jumlah piring itu susah. Pokoknya kurang space sedikit untuk lemari. Aduh, piring ada tuh ini tuh. Marki apa susun begini. Kasih keluar nutup piring. Tutup apa lemari, tak keluar dari kamar. Lampu tak susun mati. Tak masuk ulang di. Nah, yang bikin akhirnya kita bergerak untuk boleh begini. Adalah bahwa sudah jadi ribut tuh di kamar itu. Tuh di kamar Tuh kamar itu, iya kan kita cuma masih keluar tuh awalnya. Ribut tuh di kamar itu. Ribut piring bababunyan. Piring nempel Baku totoki. Tadinya kita nggak takut malah. Begitu bikin kita tapi malah. So apa ini? So poltergeist berarti. Iya, so jadi ini dong. Menguatkan diri. Pokoknya so dingin tapi tangan. Karena nyada tampakan mau lari lah sini. Iya, Boleh. iya, Iya, maksudnya karena mau lari kalau kan. mau patah DP gitu, proses itu dan mau ke bawah itu kan lumayan. Kongkong. akhirnya kita berusaha untuk menguatkan diri, tapi masuk ke dalam. Tapi masuk. Kok kita ingat dulu kan tuh barang itu cuma pajang gua. Taruh di dinding. Kalau kayak misalnya misalnya dari pintu rumah di bawah buka ada barang itu. Kita lupa dia menyambut orang tamu begitu. Kita bagi itu barang itu, tak taruh satu di atas lemari, tak turun ke bawah, tak taruh di atas meja, begitu loh. Kita bagi. Supaya tidak buka totoki. Iya, asumsinya begitu. Bagi. Dan hening. Sampai berapa lama kita tinggal di Ambon itu sudah ada lagi tuh yang aneh-aneh terjadi. Iya, aneh-aneh terjadi. Pokoknya beberapa hari kemudian kita baku telepon dengan keluarga. Orang rupa ada video call keluarga. Kita cerita bahwa kita rupa ada terganggu pokoknya malam ketiga ini. Belum bilang, oh itu piring itu. Padahal kita belum cerita ini piring. Oh itu piring itu. Itu piring itu kok DP unik adalah kayaknya memang ada istilahnya orang bilang. Biasa adat begitu toh. Mau bakar sesuatu langsung mati. Begitu kan. Di atas piring itu. Air pe tumpah, pinggang begini hilang Pak air. Rupa tak serap begitu lagi. Piring apa DP bahan ini? Kaca apa? Ya dia rupa ini kalau rupa guci rupa begitu. guci. Oh, Bahan guci. tanah Jadi liat ada yang bakar begitu kan. Pokoknya ada warna putih, biru, putih, merah. Iya. Kon timbul-timbul yang DP warna itu bakal timbul. Mereka kalau masih ada tuh semua karena kita tak ingat kalau di Papua yang kita pernah cerita Panganas tuh. Jadi yang berhubungan dengan adat begini memang mau percayanya tidak percaya karena ada kita teman yang DP papa dengan mama kawin baru DP papa ini belum serahkan adat jadi kayak piring terus kain Ya. itu ada orang kalau di Papua kan ada kain apa DP nama kain adat ya, rupa dia sama dengan wanita orang Batak Oh iya, kain, itu Pak model selendang, begitu selendang, iya sial begitu sial begitu apa gitu. model begitu DP bahan mungkin mirip baru DP batik Papua begitu. Nah kita teman satu DP nama Rio Mamurio. Dia itu sampai di SMA di rambut gondrong. Dia satu-satunya yang rambut gondrong diterapkan ke sekolah. Karena apa? Dia tidak bisa gunting rambut. Bukan karena dia apa? Kalau dia gunting rambut dia mau sakit. Karena Itu kepercayaan gue itu. Samson. kayak model Samson, cerita Samson begitu. Tapi setelah kita tanya pada dia pernah begini, dia bilang kalau dari DP opa-opa dari DP itu cerita kata karena DP papa belum serah adat. Jadi ya itu anak mau sakit. Nanti kalau DP papa so berhasil kan itu kan mahal tuh itu piring-piring adat tuh mahal sekali. Jadi kalau DP papa so berhasil serah jadi orang menikah saja dulu. DP adat belum bikin, tapi kalau DP papa so ada doi, kalau so bikin adat begitu kan? Mesti ada DP. Iya, Kalau di DP adat dari papa begitu. Papa begini misalnya pengamu kayak ini gitu anak. DP
harga susu sekian ratus juta contoh misalnya. Jadi mana mesti mau ini? Iya, jadi ada di bisnis begitu. Bahkan kalau di aturan begitu. kita pernah dengar karena kita mantan dulu orang Halmahera tuh, dia bilang di sana kalau adat kawin itu, kalau pria itu, karena mesti rupa DP ini lelaki per rumah di sini dan DP mempelai apa laki-laki sih, kamu perempuan pe apa rupa Indomaret di rumah. Atau di nomor buka sana. Karena mesti sebelum matahari terbit, karena dengan keluarga mesti berjalan kaki antar serah adat itu ke rumah. Sebelum matahari terbit. Jadi matahari terbit karena sudah di sana. Begitu dah. Itu ada begitu. Nah, kita teman ini di sana bahkan semua orang semua tahu bahwa di keluarga karena seberapa kali kejadian, Pak. Karena ada rupa guru baru datang, gondrong tak kaget ada laki-laki orang gondrong. Dia nyak paketannya apa segala macam. Kita teman bilang namanya anak SMP SMA mana ada guru percaya itu begitu tuh. Dia langsung gunting. Memang langsung pucat, langsung sakit di situ. Kita minta mungkin ada penjelasan apa keilmuannya atau bagaimana kita minta, cuman yang ditorong di mata terjadi begitu memang. Itu yang tuh piring-piring ada itu, makanya di Papua atau daerah timur kita tahu daerah lain kalau ada, cuman itu memang sakral sekali, kain ada, piring ada, begitu. Kamu apa tuh nirba telepon itu bilang tuh diri ada DP? Iya, dia Itu kan bukan kata istilahnya ada yang menunggu di situ atau apa, memang artinya sampai orang tua juga dulu mempercayai bahwa itu punya ilmunya begitu dan dia ada punya, tuan tanas tuh begitu. Iya, dia begitu, punya sesuatu begitu dan yang ada DP aturan yang harus ngana ikuti. Itu Dia jangan piring cuma harus disimpan. ada di tempatnya dah. Dan maksudnya Mesti dia jangan gantung disimpan, tuh dia itu. mesti dipajang begitu. Iya, Artinya begitu dia dah. jadi orang Ada boleh yang mulia begitu. lihat gitu. Iya, Supaya- ada yang begitu, betul. Jadi kalau misalnya penghuni masuk di rumah-rumah orang Ambon misalnya, pasti ada. Pasti ada. Itu barang itu. Apalagi yang masih bagian timur ya, masih tinggal di apakah sana. dia misalnya ini meja makan ada satu pasti di situ Pasti ada. gitu. Dia buka pintu ada dia sambut tentu tamu, dia ini tuh tamu ketika makan begitu dong, di ruang tamu ada gitu. Dia rupa marah dan karena cuma ada simpang. Tapi ada juga yang kita pernah tahu bahwa piring-piring itu ada yang tidak boleh dikasih jadi satu-satu. Jadi mesti terpisah-pisah, ada yang rupa. Karena kalau di kita punya teman punya dong kepercayaan begini. Jadi ada dua piring di dompet rumah yang yin yang begitu kan. Jadi kalau macam yang satu taruh di muka pintu untuk bikin yang dari luar, ini kepercayaan orang ya. Ini yang DP yang keras dan jadi kalau ada yang mau kirim, orang takut karena ada di ini piring. situ. Tapi yang putih itu dong taruh di ruang tamu supaya orang masuk nyaman. Begitu. Nah ini piring ini kalau dikasih jadi satu, begitu nih model rupa bunyi atau apa begitu ada saja gangguannya gitu. Seunik itu kok Ambon istilahnya begitu. Hal-hal sepele itu sebenarnya, maksudnya untuk rupa di Manado itu mungkin hal yang tidak mungkin. Manado punya kata lagi ada lagi kan DP. Masih ada. Nah, yang lain lagi dan kata orang itu DP. Dan akhirnya kita rasakan itu ribut. Itu piring bukan cuma satu baku toki. Semua rupa baku toki. Ada jumlah berapa tuh piring? 11 ke 12 begitu. Ribut sekali berarti. Banyak. Oh, rendah goyang-goyang itu lemari dah. Ya, nah itu kita piring. suka keluar. Oh, itu pas kita suka sudah keluar keluar. itu tuh yang dia bikin ribut. Oh, Waktu dia di dalam, berarti cuma tuh iya cuma tuh bayangan tuh lewat itu tuh yang bikin itu yang akhirnya kita pikir oh dia mau antar apa kita dalam kamar ini apa begitu. makanya kita waktu kita datang kemari, maksudnya kita juga dapat punya pengalaman gitu. Kita jujur bukan takut, terlalu takut mungkin kalau itu cuma kebetulan. Kita nggak terlalu bagaimana kan. Bukan kita takabur, cuman mungkin dan kita belum pernah berapa juga. Tapi kalau yang tuan tanah begitu yang paling kita takut, Pak. Takut dalam artian mungkin DP energi besar sekali karena tuan tanah. lebih mengancam kan. Iya, lebih DP Sama deh, DP power kayaknya lebih apa nih? Sama nih rupa. Kalau kita kan dulu waktu masih muda kan paling suka sekali jadi kemana-kemana. Jalan ke sini. Sebelum kita mau bergaul di tanpa itu kita mencari tahu dulu apa kira-kira yang orang boleh mau bikin sini. Oh, Begitu dah. pantangan begitu. Iya, dia batang DP Oh, aturan. ini boleh bikin ini boleh bikin nanti mau jadi ini. Oh, oke. Kita sudah mau bikin itu. Begitu. Karena dari kecil pun orang sudah ajar bahwa setiap daerah itu beda-beda lah dia punya DP DP istilahnya DP yang bajaga begitu dah. Memang kan tuh untuk sekarang tuh pikir merasa ada. Tapi ketika tuh orang rasakan tuh hal itu ada kok memang ternyata barang itu. Iya, kita juga tidak percaya sebenarnya nggak tahu. Meskipun yang kita pernah cerita bahwa TPCB itu paranormal tuh, karena Jawa Timur. Kita tidak percaya sebenarnya bahwa begitu, karena kita PAJU sini manusia paling tidak percaya. Dulu kita berpikir bahwa kita jaga lihat begitu tuh hal. Karena kita orang memang dari kecil suka horor. Ya, sugesti. Iya, sugesti apalagi anak kecil tuh. Tapi akhirnya kita
karena makin kemarin kita jaga dengar cerita, ternyata kok ada cerita yang mirip dengan kita punya cerita waktu kecil itu. Jadi Ngoni tahu dulu itu ada namanya acara uka-uka, dia sama dengan dunia lain begitu. Cuman dia dulu kalau nyanda salah di TPI atau TV begitu. Kong DP acara ini pertama cuma acara prank sebenarnya, tapi acara televisi. Jadi dong kasih, Ngoni pernah lihat jadi orang jadi setan, Ngoni kasih kaget orang. Nah dia awalnya begitu, Baru makin lama-lama kemarin itu usus sama dengan dunia lain, tapi itu dunia lain belum ada bahkan. Jadi sama dengan dunia lain nih, uka-uka itu. Nah satu hari kita, jadi sebelumnya kita cerita dulu di latar belakang tempat ini dia. Jadi kita tinggal itu kalau di Papua, dari kota Sorong dia ke kabupaten dulu Aimas, baru dia lewat hutan rimba, kemudian dia sampai di satu tampa yang diberi nama PT Hendrikson Iriana. Itu perusahaan yang pabrik kayu kok itu dia pabrik besar kayu, jadi dia punya karyawan sampai 10.000 orang. Nah itu dong jaga, jadi nggak tahu pohon-pohon besar di Kalimantan itu pahit sekali tuh, pohon purba itu jaga antar ding tongkang ke situ, baru orang bla-bla bikin jadi triplex dan di pabrik itu kamu kirim ke Malaysia, kirim ke Singapura, jadi pabrik besar sekali. Nah pikir tuh utang situ. Iya nyanda, maksudnya mulai utang situ dulu. Nah bahkan maksudnya di utang itu pohon-pohon di utang situ. Enggak, karena nyanda kalau di Papua mungkin masih jauh sekali pohon-pohon yang besar begitu. Kalau di Kalimantan soal paling banyak, atau mungkin ada juga mereka yang ingin tahu situ. Nah jadi otomatis karena kalau dari kabupaten karena mau lewat itu hilang dulu pemukiman, kong sekitar 3-4 kilo itu jalan tidak ada penerangan, tidak ada masyarakat sedikit pun, tidak ada lampu jalan, pokoknya memang gelap gulita. Belum aspal kan? Dong tidak pernah aspal kota, karena itu bukan jalan pemerintah, itu jalannya pabrik bicara. Nah, kenapa juga alasan orang tidak aspal? Karena kalau aspal pasti biaya mahal dan itu pasti akan rusak terus, karena yang lewat situ logging besar. Iya. Kok bukan logging sama trek tronton ini lebih besar dari itu, karena kan kayu besar sekali itu. Nah sudah. Kita tinggal di tampa yang begitu, otomatis kiri kanan masih hutan. Nah, di sana itu banyak dari kecil itu kita dulu punya teman DP nama Andi. Nah ini Andi ini DP mama itu sering sekali kerasukan, sangat sering kerasukan. Bahkan semua orang di kompleks itu, jadi orang ada satu mes itu DP nama Lingua, kantin Lingua. Ya kantin Lingua itu kita PMAP kantin. Nah di sekitaran situ ada mes-mes tempat orang tinggal. Bayangkan juga kalau 5.000 orang tinggal di situ kan ramai itu sebenarnya. Perumahan. Iya sama dengan perumahan lah begitu. Cuman karena DP, jadi dia kayak Konoha begitu deh. Jadi rupa rumah-rumah dikelilingi hutan rimba memang. Kamu DP hutan ini bukan hutan yang sama dengan di Manado sih. DP hutan masih rapat sekali. Masih ada kakatua hitam, masih ada kanguru, masih ada rusa. Jadi lewat di muka rumah begitu. Begitu sama hutan lindung. Iya sama dengan hutan lindung begitu. Nah otomatis pasti akan banyak orang tahu di hutan kan? Jadi banyak. Nah yang paling berkesan kita pada saat itu ini cerita tentang bilang, makanya kenapa sampai kita bilang kita takut tuan tanah, karena dari kecil tuh ada satu orang kita masih ingat sekali, kita ke taman di sebelah rumah di nama Rani itu Andi tadi. Itu Andi yang tadi. Rani. Oh Rani. Ini lain. Oleh tadi lain yang Andi. Ini Rani. Kita ke taman di sebelah rumah kan. Nah ini Rani ini dia punya om. Kita lupa DP om nama siapa, cuma DP om itu sering sekali. Jadi di belakang orang rumah itu ada dermaga. Nah dermaga itu yang kita bilang tuh tongkang jaga singgah, bawa apa? Jadi dia tak sambung dengan lautan lepas dan cuma lewat beberapa pulau dulu. Pas di belakang DP rumah, DP jarak mungkin hanya sampai 1 kilo. Pantai yang berarti pengen. Bukan pantai, dermaga. Jadi dia batu sama. Jadi dia itu sebenarnya bukan, dia kayak pelabuhan begitu kan? Iya. Model pelabuhan. Oh maksudnya laut diberi. Laut. Jadi kapal sandar. Jadi dia bukan pantai pasir putihnya ada. Memang pelabuhan dan beton apa segala macam. Sudah di situ, orang jaga mandi di situ sore-sore begitu dan anak-anak di sana tuh. Ini setelah sekian lama, jadi DP om ini karena keseringan mancing di situ, tiba-tiba satu hari dan dengar DP om meninggal jam 1 malam. 1 malam meninggal, tapi meninggal di rumah. Orang pertama belum berpikir apa-apa. Jadi malam-malam itu ada orang itu kong, karena orang anak-anak kan ya mungkin tuh datang jam 1 malam, tuh datang dari besok. Karena kita CB dengan Ajus termasuk orang yang dituakan di situ, jadi datanglah. Dan kita datang di rumah duka.
Nah, memang tahu di rumah duka ini kan pasti orang cari tahu tuh kenapa ini meninggal gitu Iya, kan. sakit ke apa Nah, kan? kebetulan DP keluarga itu dekat sekali kita karena bapak saudara rumah tuh. Nah, kita pejus di CB datang, orang menangis-nangis, aduh ibu bapak. Kok kita pejus tanya, ada kita di situ. Kenapa ini? Aduh, ibu kita sudah tahu ini bagaimana ini. Nah, jadi ada satu orang di sana lagi yang jadi dukun kampung. Oh, ya biasa lah. Biasa tuh kalau di tapak-tapak itu Dulu. pasti ada dukun. Orang Papua juga. Siapa kata DP nama? Pokoknya DP dia tinggi Kasam besar. Sudin. Bukan, itu Jawa dong. Gitu. Dia tinggi. Penjara lagi nih. Oh, sudah. Dia tinggi besar, kong DP starter pack dan akar bahar di sini kiri kanan. Tapi ada di pista sebek. DP akar bahar di sini. Dukun ini. Dukun-dukun adat Dukun lokal. Kong sudah baca kita lah 5 orang, jadi 2 suami istri ini, karena kan DP papa PAD itu meninggal, kita PAJUS dan kita PCB 6 kote. Tuh dukun itu dengan kita, mereka kita cuma bawa dengar, jadi orang 5 ini baca cerita kita, tapi mama gendongnya apa, tarik-tarik sama kita dah. Itu suruh kelas 4 ya kelas 5 mungkin nggak salah. Jadi dia cerita begini, tapi PAJUS tanya, kenapa ini? Taruhlah DP nama Michael Jotter. Kenapa Michael ini? Kan ibu kita yang tahu. Jadi dia pertama dia pergi itu normal, malah pas pulang dia sopucat, kok abis itu apa kata dia langsung masuk kamar, nggak lama kemudian meninggal. Jadi dorang jam 1 malam itu dapat tahu dia meninggal karena DP papa DP kakak ipar ini DP istri ini dan ini tapi tamarani DP mama dan ada datang suruh makan dulu. Karena dari awal ini tuh, kok dia pulangnya bawa ikan, DP pancingan semuanya ndak ada. Cuma bawa diri. Bawa diri pulang, padahal dia tahu aja orang nemu mancing tuh tengah malam, pas pancingan, segala ember bawa DP apa ikan-ikan itu sopot-sopot tuh. Ini aja dia tuh. DP kakak udah tunggu kan ada sampai malam tuh orang baru sip sore baru pulang malam. Dia bilang, makan dulu. Dia tarik ke kamar. Nah, nanti jam 1 DP istri panggil, suruh makan. Nah, dapat tahu di situ. Siapa nih orangnya bergerak, kasih bangun, mau pegang dingin, langsung keras tuh, kaku tuh. Sudah, akhirnya waktu itu singkat cerita dapat tahu meninggal. Nah kita mama, tidak mungkin orang meninggal begini. Orang kalau serangan jantung itu, menurut kita mama dan itu mau dapat tahu dan DP gejala, DP apa pasti dapat tahu. Ya mungkin dia pucat dari sana terus sampai sini langsung mati. Kalaupun dia serangan jantung, so di sana dia mati. Atau jatuh di jalan minimal dan. Sudah, akhirnya singkat cerita kita minta bagaimana baku atau diotopsi lah ini mayat. Tapi saya dia ngajus yang bayar dah. Karena kan ini ada lapor polisi cuma waktu itu otopsi saja. Jangan sampai ada niat pembunuhan atau segala macam. Mau tahunya enggak? Setelah dioperasi, DP organ dalam semua hilang. Serius. DP organ dalam semua hilang. Sudah enggak ada. Jadi diformalin dulu tuh. Tidak ada DP itu. Ini kita tahu juga sudah di hari terakhir sebenarnya. Cuman DP runutan cerita dan kita ceritain. DP organ dalam hilang, so heboh itu. Jadi so menyebar di seluruh top mes itu bahwa ini cepat kok informasi itu. Iya. Akhirnya bertindaklah ini dukun yang dengar cerita dari awal. Iya toh, dengar cerita dari awal. Pertama, namanya nggak tahu dukun-dukun lokal. Kebanyakan orang kan ada percaya. Maksudnya tahu lah, nggak tahu tentang maksud tuh. DP starter begitu kan, iya skeptis begitu. Dia cerita begini. Jadi ketika dapat tahu itu, dia pergi ke tempat waktu DP ini almarhum ini pancing. Dia sudah ritual. Kalau di sana kok DP ritual pinang kok apa? Ludah pinang dan juga ludah ke laut. Terus habis bikin beberapa ritual. Singkat cerita dia dapat tahu. Pas DP malam itu mayat bawa ke rumah, datanglah orang tuh di rumah duka ulang. Jadi itu sudah ramai tuh orang-orang karena so heboh cerita. Dong pengen tahu kenapa sampai DP dalam ini hilang. Ini ada penjelasan secara medis, tiba-tiba ini dukun ini datang, dijelaskan karena kan mayat di dalam. Tahu juga, orang di luar kan jaga main kartu gitu. Dia cerita, tak kumpulan nih orang-orang. Dia bilang bapak ibu, kita kasih tahu. Jadi mulai hari ini Nuni semua kalau lewat maghrib atau ke atas bilang anak-anak atau siapapun orang dewasa jangan pernah mancing di dermaga itu. Begitu kan? Karena ternyata kita nih tahu dari mana dia datang. Dia bilang kita nih tahu dari mana dia datang. Dia bilang ada makhluk di sana yang DP asal itu dari darah. Nggak masuk akal tuh sebenarnya sih. Dia bilang
entah itu betul atau nyanda kita tidak tahu, cuman dia bilang DP asal dari darah, jadi dia dari darah dia menyerupai perempuan begitu dah. Nah dia cerita ini barang ini suka pato om, dia meninggal katanya begitu, maksudnya dia mau bikin itu om sama-sama dengan dia, akhirnya dia bunuh itu om atau itu om itu dia supaya sama-sama. Jam 3 subuh kita nintal ke apa, orang-orang dari pabrik itu 4 bis datang di itu. Pada umpe balik sama-sama ke arah pintu gerbang pabrik kan. Cada masuk. Orang lari, udah kasih tinggal mayat di dalam. Dokter bilang begini, Pak ini dia meninggal dari berapa jam yang lalu.